Selamat datang di Total Quality Indonesia. Komitmen untuk menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di dunia dengan mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan. Mahkota Group saat ini merupakan perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan yang didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi, dan sistem informasi yang handal, serta struktur keuangan yang kuat. Saat ini, kami terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing yang kuat dengan mengadopsi sistem dan teknologi yang terbarukan. Kami juga berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang telah lama terjaga dalam satu dasawarsa. Catatan perdana saham perusahaan efek Indonesia. Nah, Pak Usli, saat ini kita masuk ke segmen yang kedua, Pak Usli. Yaitu tadi saya menarik sekali ketika Pak Usli berbicara hari ini mahkota sudah berkembang dan sudah menuju ke IPO, betul Pak Usli ya? Betul, betul. Kita ketemu lagi dengan Pak Usli, kita mau share Pak Usli dari pengalaman itu. Ini saya yakin pengalaman ini berguna untuk
banyak leader, banyak perusahaan. Ya. Iya, iya, iya. Pertama Pak Usli, apa yang kemudian mendasari Pak Usli dan teman-teman pimpinan kemudian memutuskan untuk IPO dari Mahkota Group? Ya, ini penting sekali yang perlu diketahui ya. Karena di perusahaan-perusahaan tertutup sekarang, perusahaan baik, perusahaan keluarga dan yang apa, ada beberapa kesempatan saya juga ingin sharing sama perusahaan-perusahaan yang mulainya dari keluarga ataupun dari beberapa teman gitu berjoin, kemudian usahanya berkembang. Kita lihat dari berbagai survei dan saya ikutin terus, yang bisa bertahan ya, bisa bertahan dari generasi sampai ke generasi kedua, tinggal 30%, kemudian sampai generasi ketiga tinggal 10%. Jadi ini yang membawa jadi bayangkan kalau tinggal 10% sampai generasi ketiga, dari 10 perusahaan tinggal 1 perusahaan. Itu yang saya cek. Ya. Dan saya cek sampai generasi ketiga itu rata-rata perusahaan yang terbuka. Perusahaan yang sudah perusahaan terbuka. Jadi presentasi untuk bertahan satu perusahaan yang belum go public itu hanya presentasinya sedikit sekali kalau nggak ke go public. Presentasi yang 10% itu pun itu sebagian besar masih yang perusahaan yang terbuka. Jadi untuk keberlanjutan ya sustainable-nya itu di dalam keberlangsungan perusahaan itu bisa long term itu kita harus bergerak ke perusahaan publik. Iya. Itu yang saya dapatkan ilmu-ilmu dari beberapa seperti yang tadi saya ceritakan dari Solo, ada keluarga yang memberitahukan saya, kemudian ada di teman-teman di Jakarta banyak sekali saya senang berbagi, sharing seperti gini kan menambah ilmu, dan sekarang ini saya juga ingin sharing kembali kepada perusahaan-perusahaan. Ayo kita harus punya planning ke sana karena sustainable-nya ada. Karena apa? Di situ ada keterbukaan informasi, ya, transparan, ada profesional lah. Semua kita bergerak ke semua ada legalitas yang kuat, ada perpajakan yang jelas, semua bisa dipertanggungjawabkan, ada audit. Sekarang kita pakai auditor Grant Thornton itu yang sekarang di top 5, yang 5 besar, ya top 5. Kita gunakan yang memang capable gitu di bidangnya. Jadi betul-betul semua GCG-nya kita, perusahaan kita itu benar-benar transparansi, itu kita benar-benar jalankan sesuai dengan prosedur. Dan itu saya sarankan itu sangat bagus sekali. Jadi jangan kita menganggap wah perusahaan saya kan masih kecil sama apa. Kalau perusahaan masih kecil pun sebenarnya ini aja image sekarang ini di Indonesia saja yang image bahwasanya perusahaan-perusahaan kecil itu saya nggak minat. Padahal enggak. Kalau dari investor, kacamata investor, kalau UMKM pun sebenarnya bisa go public. Dan kalau bagus, banyak investor yang mestinya harus bisa menanamkan modalnya ke sana. Justru kesempatan Pak ya, banyak investor bisa join, masuk dan kesulitan keuangan seperti sekarang ini kan, sekarang ini semua pada kelabakan tentang cash flow kan. Iya, iya. Kita syukuri juga bahwasanya kita di 2018 sudah IPO, jadi cash flow kita sekarang ini kita benar-benar jaga karena banyak auditor dan apa itu ada rasio-rasio yang harus dijaga gitu. Jadi itu yang bisa membantu Pak ya, untuk membantu menyelamatkan kita. Untuk banyak pihak yang memberi, kalau kita cash flow kita kurang kuat, dia beritahu ini cash flow kalian udah kurang kuat loh. Harus apa? Jadi banyak advice yang kita dapatkan dari dari OJK juga mengontrol semua perusahaan juga supaya jangan jadi dijaga banyak pihak gitu. Itu yang mendasari kita untuk ke go public. Saya kira IPO. Oke. Dari waktu itu tadi cerita proses IPO itu dari 2008 Pak ya? Ya, 2011. 2011 idenya dari 2010, tapi startnya 2011 bentuk company, holding company. 2018 baru start di bursa. Oke. Ya, go publicnya di 2018. Gimana Pak bisa milih bekerja sama dengan
pihak eksternal itu supaya persiapan IPO dan Bapak yakin kita sudah persiapan yang terbaik, Pak. Ya, ya. Ada beberapa sekuritas, ya kalau sekuritas itu namanya IO-nya lah. IO-nya Yes. yang membawakan kita itu sampai go public. Kan kita keterbatasan pengetahuan itu, kita bisa meminta yang profesional untuk membantu kita. Jadi ada beberapa sekuritas, dan kita pilih kemarin satu sekuritas yang di Medan ini yang cukup bagus, ya Panin Sekuritas, membawa kita kepada beberapa profesi pendukung seperti yang di bagian legal, di bagian accounting, bagian banyak profesi pendukung yang membantu kita, penjamin emisi gitu. Ya. Itu dari yang Panin Sekuritas ini yang membawa kita kepada profesi-profesi pendukung yang membantu kita di banyak bidang. Ya, itu Pak Andre. Okay. yang mungkin eksternal yang membantu. Dari melihat, tapi melihat pihak eksternal ini karena memang dinilai kualitasnya yang Bapak cari yang memang the best, atau karena ada relasi, atau karena apa Pak Usli? Pertama sih relasi saja, tapi setelah dikenalkan gitu, kita membahas mereka cukup profesional. Mereka cukup. Jadi melihat itu juga ya? Ya, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan karena syukurlah kita mendapatkan yang memang banyakan di Jakarta sih, yang expert itu kan, karena di Medan nggak begitu banyak profesi pendukung yang bisa notaris saja pun saya kira 2 notaris saja di Medan yang terdaftar ke OJK itu nggak banyak. Tapi tadi dari cerita Pak Usli, saya pikir Go Public ini sesuatu yang baik tentu, manfaat. Ada pesan nggak atau tips teman-teman kita yang melihat dari perusahaan yang mau IPO, apa yang harus disiapkan? Tips-tipsnya apa, Pak? Boleh nggak Pak di-share? Bisa Pak Andre. Senang sekali kalau kita share, itu senang sekali. Karena kita juga mendapatkan pengetahuan itu banyak dari teman-teman yang sangat mendukung sekali. Semua memberikan satu kontribusi kepada kita. Jadi kita juga senang sebenarnya sharing bagaimana perusahaan kita itu bisa go public. Itu tentunya kita cari dulu ya sekuritas yang kita rasa nyaman dan kita kenal gitu. Kemudian kita mulai dari beberapa undang saja dulu, beberapa profesi pendukung yang diajak untuk memberikan satu pengetahuan, kepada seluruh stakeholder kita. Seperti kalau perusahaan kan shareholder dulu, kemudian dewan direksi komisarisnya dibikin satu sesi-sesi yang dulu saya ada satu miss. Saya kira saya nggak mau repotkan daripada anggota keluarga, saya aja sendiri tambah pengetahuan di Jakarta, kemudian saya presentasikan kepada seluruh shareholder gitu kan. Tapi itu saya sarankan jangan. Bagus yang terakhir saya robah, yang expert itu yang memberikan. Jadi expert itu memberikan apa plus poinnya. Kita bisa, contohnya ya, kita bisa hemat pajak, kita bisa kejelasan kepemilikan, pemegang saham minoritas pun terlindungi. Jadi banyak hal yang dia bisa kasih advice, sehingga seluruh stakeholder itu kalau mendengar itu, oh rupanya banyak manfaatnya ya, termasuk juga perusahaan kita lebih bernilai gitu. Jadi di situ kita nggak banyak habis waktu. Seperti yang saya laluin itu kan banyak kehabisan energi dan waktu untuk menyatukan persepsi. Jadi kalau itu diundang dan dikasih tahu plus poinnya di mana, hampir negatif poinnya hampir sedikit aja. Kalau saya nggak rasa itu paling kita lebih diawasin banyak pihak. Tapi itu juga plus poin, bukan negatif poin. Kita diawasin. Betul, jangka panjang juga plus poin ya Pak ya? Ya justru bagus, diawasin banyak pihak, justru bagus.
Oke, jadi yang pertama Pak Usli pasti cari istilahnya pihak-pihak yang bisa bantu, kemudian kita juga sebagai perusahaan harus mengetahui, punya knowledge tentang IPO itu Pak ya. Betul, Itu yang pertama. betul sekali. Apalagi Pak yang selanjutnya, tipsnya Pak Usli? Kalau memang di banyak perusahaan ya terjadi itu yang nggak bisa IPO itu karena soal perpajakan. Oke. Pembukuannya masih ya biasalah di mana-mana lebih dari satu buku. Kita untuk benahin pembukuan saja sudah banyak sekali energi yang harus dihabiskan. Jadi itu pembukuan itu memang satu tantangan, tapi itu bukan berarti kita nggak bisa. Tapi banyak yang bisa kita lakukan, solusi-solusi. Kita yang pembukuannya itu yang tadinya lebih dari satu buku, pelan-pelan kita jadikan satu buku. Dan kita minta approve dari perpajakan dan mereka semua dukung. Perpajakan itu kalau kalian dalam rangka untuk go public, kita dukung. Mereka langsung memberikan satu solusi-solusi yang bisa kita. Jadi perpajakan itu juga menjadi satu tantangan. Apalagi Pak, apakah ada lagi yang mungkin perlu disiapkan yang perusahaan-perusahaan mungkin perlu aware nih kalau mau IPO harus siapkan apa ini? Ya, termasuk meyakinkan calon-calon investor juga itu menjadi satu tantangan juga. Kemarin saya keliling kemana-mana untuk mencari investor yang mau bergabung kan. Ya sekarang ini lebih mudah. Kemarin itu sulitnya minta ampun. Kita mencari dukungan dari shareholder itu, dari supplier, supplier buah. Ayo kita sama-sama gabung karena ini prospeknya bagus. Sulit. Untuk meyakinkan investor itu satu keadaan yang memang agak sulit. Pertama-tama kita launchingnya itu Rp225 per lembar. 225. Ya, 225. Jadi naik sampai terakhir sebelum pandemi itu 800-an. 800-an. Jadi udah 4 kali lipat naik. 4 kali lipat. Jadi, tapi wabah ini terjadi, kita turun ke 600-an. Jadi kalau kita lihat, bukan kita membanggakan diri perusahaan kita sendiri ya, tapi memang penurunan kita itu memang semua teman-teman tanya, yang lainnya kok jatuh sampai 80%, 100%, kok kalian cuma jatuh kira-kira 20%. Saya bilang, disitulah bedanya kita dengan yang lain. Kita memang sulit mencari investor kemarin kan, kita cari, tapi yang kita dapat itu semua teman-teman dekat, semua yang memang yakin dengan kita, yang kenal dengan kita, dan mereka kita anjurkan itu megang saham kita itu yang jangka panjang. Jadi investor jangka panjang kita yang di Medan ini banyak. Yang trading itu malah sedikit. Jadi kalau yang perusahaan yang lain tradingnya yang banyak dan mereka investor-investor yang melihat keadaan begini langsung tarik dananya, jual sahamnya, dia berpindah tanpa ada sedikit rasa apa. Tapi kalau di perusahaan kita itu kebetulan kita memang dapatkan yang relasi-relasi dekat yang memang investasi. Ada beberapa relasi kita yang dekat itu, investor kita telepon kemarin, gimana? You suruh saya ambil pegang dalam jangka panjang, keadaan gini gimana gitu. Saya nggak apa-apa. Ini kan keadaan-keadaan tertentu saja. Tapi secara kita lihat fundamental pembukuan kita semua laba kita, kalian bisa lihat kita perusahaan sehat kok. Jadi itu mereka batalkan untuk menjual. Jadi banyak yang mendukung. Terus terang saya apresiasi juga pada di forum ini untuk semua. Nanti juga staf karyawan kita juga saya kira nggak ada yang jual. Itu semua loyalitas. Ya berkat juga Total Quality juga kemarin. Loyalitas, ya bagaimana kita loyal dengan satu kapal besar kita ini, loyal sama sehingga waktu ada terjadi sesuatu, kalian jangan meninggalkan kapal ini. Kita harus saling dukung untuk supaya menyelamatkan. Berarti salah satu, mungkin yang saya tangkap Pak Usli, salah satu tips dari Pak Usli buat ISO ini juga
berasal dari kita punya tim ya Pak ya. Kalau Betul tim sekali, kita betul sekali. kuat, Teamwork kita. otomatis kita mau membangun apapun, termasuk kita bangun IPO ini pasti akan bisa sukses Pak ya. Kira-kira Teamwork, begitu. ya. Oke. Kerjasama secara tim, itu baru bisa. Tadi selain ada kesulitan pembukuan pasti ya, kalau dalam proses Ya, IPO yang tadi Pak Usli bicarakan perpajakan, apa Pak kesulitan yang waktu itu sempat dialami waktu mau membangun ya proses ke IPO Pak? Kalau kesulitan untuk menuju ke IPO itu sebenarnya lebih kepada know-how-nya lah. Kalau kita kan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan kalau ada jumpa hal-hal yang ini, bagaimana kita cari solusinya. Yes. Ada beberapa stakeholder juga dari kita, jangan dululah IPO, kita timingnya belum tepat, kita cari lagi solusinya, menjelaskan bagaimana. Sampai terakhir yang saya ingin share, kesulitan yang terakhir itu adalah approve dari OJK. Approve dari OJK ini yang luar biasa itu. Sampai the last minute itu kita berjuang siang malam gitu untuk memenuhi apa yang diminta OJK. Katanya kalau ini kalian nggak pakai auditor, satu saja anak perusahaan yang nggak pakai auditor yang terdaftar di OJK, satu saja. Bisa, ya? Ada lolos yang kita nggak perhatikan, tiba-tiba the last minute dia bilang itu yang membuat kita belum bisa loloskan. Itu kelabakan, waktunya udah sempit dan kita udah tentukan tanggal untuk public expose, itu semua sudah kita persiapkan, ternyata the last minute itu yang sangkut. Terakhir kita meminta bantu juga sama yang beberapa pihak untuk membantu, untuk segera audit, segera apa, dan itulah the last minute itu baru disetujuin. Itu memang satu pengalaman. Karena kesulitan ini maksudnya requirement-nya dari OJK yang memang ada banyak, ada detail. Regulasinya ketat, ya. Regulasinya ketat. Tadi menarik Pak, saya sempat menangkap ada satu Pak Usli cerita, ada di dalam itu mau IPO ada pro, ada kontra, ada yang bilang jangan dulu, ada yang bilang. Tapi akhirnya gimana meyakinkan, akhirnya sepakat Pak. Itu kan pro kontra juga masalah Pak ya. Jadi kalau semuanya nggak sepakat, saya rasa nggak bisa jalan IPO dengan baik lah. Tapi gimana akhirnya ada pro kontra, kemudian meyakinkan investornya sehingga mereka yakin Mahkota bisa maju IPO. Ya, kita yang tergabung di keluarga itu ada 9 orang ya. Dari 9 orang ini kalau satu saja tidak setuju, bisa gagal semua. Jadi yang tidak setuju itu ada beberapa poin, mungkin dari kecukupan dana dia untuk mendukung supaya ini go public, kan perlu dana lagi untuk supaya kita mendapatkan banyak profesi yang harus kita bayar, kos yang kita keluarkan. Satu saja nggak setuju, ini bisa gagal total. Jadi bagaimana solusinya? Ya kita memikirkan. Kalau solusinya hanya dana, kita carikan dana. Kita gotong royong semua carikan dana. Kalau persepsinya, kita cari orang yang expert untuk menjelaskan. Kalau soal kekhawatiran nanti setelah IPO bagaimana, kita juga berusaha menjelaskan. Jadi banyak poin yang kita pro kontra ini yang terutama yang tidak setuju ya. Kalau yang sudah setuju ya oke. Kita nggak terlalu banyak masalah. Yang nggak setuju itu yang kita perlu memang meyakinkan itu betul-betul sampai semua sepakat dan oke, kita go public. Saya kira itu poin-poinnya, Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Usli, terima kasih banyak. Untuk bagian segmen yang kedua, saya rasa terima kasih untuk sharingnya. Saya akan kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar bagian segmen yang kedua dengan Pak Usli dari Mahkota Group.
Tentunya ini akan bermanfaat terutama bagi teman-teman para leader, bagi perusahaan yang akan atau berencana go public. Ternyata go public atau IPO itu sesuatu yang bermanfaat, apalagi dalam jangka panjang. Tentunya tadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Usli bahwa sebenarnya memang ada proses yang harus dilalui, tetapi kita perlu tahu yang penting know-how-nya. Kalau Anda tahu know-how-nya, tentu akan tahu betapa bermanfaatnya IPO ini. Dan tentu dibutuhkan teamwork, gotong royong dari seluruh lapisan supaya tujuan dari IPO ini bisa berhasil. Jadi kira-kira ada beberapa hal itu yang disampaikan. Terus stay di acara Success Talk dari Total Quality, terus stay di acara Business Academy Total Quality, karena kita akan memberikan banyak hal yang luar biasa untuk Anda. Salam sukses untuk kita semuanya.